Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Belajar Hidup ya. Oke. Ya, oke, kali ini saya akan mengambil judul main game yang tidak dipermainkan game. Gitu ya. Bahas kali ini terkadang ya banyak orang awam yang masih serba kekurangan ya, maaf ngomong ya, yang masih serba kekurangan atau masih di bawah umur anak-anak gitu ya. Memaksakan memaksakan top up gitu ya untuk membeli sebuah perangkat game ya, karena ada kan ya yang sampai gitu, yang sampai ngebela-belain top up hanya untuk sebuah game gitu ya. Ya, ini mungkin bagi orang-orang yang masih kekurangan ya, dan anak-anak di bawah umur yang belum bisa menghasilkan duit ya, atau belum bisa mencari cuan dari beberapa game gitu ya. Kalau bagi yang sudah banyak cuan ya nggak apa-apa ya untuk top up atau membeli sebuah peralatan atau apalah yang di dalam game itu ya. Karena saya juga pernah mengalami ya untuk membeli sebuah perangkat kayak gini ya pernah sih, cuman saya ya ibaratnya serba kekurangan ya, nggak begitu ibaratnya satu game ya, satu permainan ya bisa pernah beli sekali gitu ya, tapi memilih yang murah ya karena keterbatasan dolar ya. Oke. Nah, yang dibahas sekarang ini terkadang orang awam, orang bodoh kayak kita ini memaksakan keinginan ya, ingin top up gitu yang ngebela-belain gitu ya. Ibaratnya nggak ada juga diada-adain ya, itu kan namanya kita dipermainkan game ya, kalau sampai kayak gitu ya, dipermainkan game, bermain game tapi dipermainkan juga gitu ya, ibaratnya ya kita ya. Karena sudah keadaan kita minim harta, ibaratnya maaf ngomong serba kekurangan, bisa sampai ngebela-belain top up kayak gini ya. Jadi kita ini seperti dipermainkan keinginan sih, tidak sepenuhnya dipermainkan game, jadi dipermainkan keinginan juga ya. Dan yang dibilang dipermainkan game, dipermainkan permainan gitu ya, kata-kata rada unik ya, dipermainkan permainan. Jadi terkadang ya kita main game aja yang memicu membuat kita
ada timbul rasa emosi ya kalau kalah, ibaratnya emosi ya sama orang-orang, apa ya, bisa berkata-kata kotor, berkata-kata jorok ya. Itu ya sebenarnya kita dipermainkan game ya, karena kata-kata kotor dan kata-kata jorok itu untuk manusia, untuk semua orang ya, dimanapun yang tidak kita kenal, itu punya perasaan ya, punya perasaan sakit hati ya, pemarah. Jadi kalau main game itu jangan kebanyakan ngebacotin orang lah. Jadi kita jaga perasaan juga ya, kalau belum mengenal sifat-sifat orang yang kita bacotin gitu ya. Maaf ngomong ya, seperti itu ya. Jangan, ibaratnya ya, jangan, boleh sih kalau ngomong kasar-kasar dikit. Kalau kalah ya ala kadarnya game gitu kan, ala kadarnya permainan, bisa sampai menimbulkan emosi dari situ, dari perkataan-perkataan tulisan ya. Ya mungkin bagi saya sih ya, bagi saya juga seperti anak-anak ya, suka main game juga ya. Tapi kalau dibacotin ya udah biasa gitu ya, mengerti. Orang kalau lagi kalah itu marah ya, emosi ya. Terkadang ya saya juga, kok main game kalah, kok si anu ini nih, yang bodoh nih, yang bego, masa ini. Ibaratnya saya main game Mobile Legend ini nih, hero ini gimana sih, terus apa ya, kalau ini bisa ngetik di situ ya, ngebacotin orang itu yang nggak kita sukai ya. Nah di situ kita jangan, kalau bisa ya jangan terlalu ngebacotinnya terlalu lah. Kadang-kadang ya, ibumu ini ya PSK ya, ibumu ini ya, kamu anak yatim ya, ini pokoknya banyak lah yang disebutin kata-kata kotor ya, kata-kata yang tidak lazim untuk manusia yang belum kita kenal sifatnya ya. Kita sebelumnya harus kalau mau berkata gitu ya boleh sih, tapi setidaknya kita harus mengetahui ya. Mungkin boleh ya kalau kalau ibaratnya mengetahui sifat orang itu tidak emosian, ibaratnya tidak mudah tersinggung ya. Tapi kan kita tahu sendiri ya, sifat orang itu kan berbeda-beda, dan ya gitulah, berbeda-beda ya. Kalau dibacotin ada yang marah, ada yang ini. Jadi ya kalau bisa ya jangan keterlaluan ya. jangan berkata-kata ya seenak pikiran emosi kita, seenak emosi kita. Kadang-kadang kita terjebak di emosi ya. Nah itu namanya kita dipermainkan game dan keinginan emosi gitu ya. Lanjut ya, saya juga main beberapa game ya, seperti ini ya, main game seperti ini ya. Nah ini juga game ya, namanya game ya, yang ini juga game ya. Ada juga yang bermain game ini sampai beli ya, top up ya, sampai beli ada ya. Jadi kita itu seharusnya lebih dewasa lah, lebih bijak ya.
kita main game untuk ber apa ya, untuk happy aja ya, untuk selalu happy, untuk bisa happy ya, bisa kan, untuk bisa enjoy ya, maksudnya gitu ya, enjoy bermain game itu, nikmatin enjoynya gitu ya. Kalau ada ibaratnya kita ada masalah, kita main game lah, ibaratnya jenuh kita main game lah, nah itu baru nyaman ya. Tapi kalau sampai ngebela-belain kita, maaf ngomongnya sekali lagi ya, ibaratnya kata ngebela-belain itu kan ibaratnya kita di dalam kekurangan ya, masih kekurangan ya, jadi belum layak untuk kita ngebela-belain game ya, ngebela-belain uang gitu ya. Tapi ya kalau ibaratnya bisa menghasilkan ya silahkan sih, nggak melarang, tapi ya jangan dipermainkan juga. Nanti kalau ibaratnya kita sudah keluar modal, ibaratnya ya kalah, nanti jadi emosi juga, jadi marah, jadi jadi ya banyak emosi lah ya akibat kalah ya. Udah top up tapi kalah gitu ya, kan banyak kan ya, nggak, namanya game kan, ada menang ya ada kalah gitu ya, harus memaklumi. Nah di situ kalau kita berani ikut ibaratnya membeli atau top up di sebuah game, kalau kalah itu jangan membuat gelisah atau emosi diri kita sendiri ya, dan kita sendiri kan yang rugi nanti. Kalau jadi susah ya, 2 kali rugi dong ya. Oke ya, ada lagi di sini ya. Nah ini game juga ya, jadi tidak jangan terlalu diturutin ya, kalau nggak ada ya. Nah ini juga sebenarnya game permainan ya, bisa cuan juga bisa sih, tapi rugi juga bisa, maksudnya menang juga ada, kalah juga ada gitu ya, kayak gini juga bisa ya. Nah ini jangan terlalu ya, kalau udah banyak duit ya silakanlah, nggak melarang saya, cuman jangan dipaksakan gitu aja, jangan dipaksakan ya. Kalau banyak duit ya nggak melarang sih saya mah, walaupun ini nggak melarang lah, untuk semua orang nggak melarang, cuman saya mengalami sendiri gitu ya, dulu pernah ngebela-belain yang kayak gini ya, jadi nggak diada-adain, ujungnya kalah, kita pusing sendiri ya, bahkan tidak ada yang peduli ya kalau kalahnya di bidang kayak gini ya, di ini ya. Banyak orang memanfaatkan game ya, bisa jadi penghasilan ya, bisa banyak ngecoy, banyak nih yang nawarin kayak gini. Nggak tahu ini nomor saya ini ketahuan nama dia orang, nggak ngerti saya kok bisa banyak yang ini, namanya udah modern lah ya kita ini, orang udah banyak yang
pinter saya, udah banyak yang pinter, jadi mudah untuk mencari nomor handphone kita ya. Gak tahu, saya juga nggak ngerti nih, tiba-tiba banyak iklan yang nongol kayak gini ya. Banyak ya, jangan terlalu peduliin lah ya, kita cuman baca aja udah. Kalau udah nggak ada duit ya udahlah, jangan ikut jangan ikut iming-iming ini nih, kayak gini kan iming-iming lah ya. Ibaratnya kehidupan ini sedang memancing dia pakai umpan gini, nanti kita bisa ketagihan kan, terjebak dari kekayaan jadi miliarder ya. Oke. Mungkin ini kan kalau udah terjebak hayalannya jadi miliarder ya, kayak gini ya. Oke, lanjut ya. Mending kita kalau nganggur ya ibaratnya baca-baca kayak gini ya, ada manfaatnya sih, walaupun kita tidak walaupun kita enggak begitu bisa membaca huruf-huruf Arabnya ya, ibaratnya tidak membaca bisa ininya ya, kita enggak bagi orang awam ya, tidak sedikit yang belum bisa membaca secara Arab ya, tidak bisa, karena tajwidnya itu mengandung arti-arti tersendiri ya. Jadi saya mah kalau membaca ini kadang-kadang oh iya gitu ya, dari artinya oh gitu aja ya. Ini memang benar-benar membuat kita nanti kalau sering membaca ya, kalau sering membaca ini hati kita itu menyerap sendiri loh, walaupun kita tidak ngerti ya, walaupun kita tidak secara akal kita ini enggak, ibaratnya enggak begitu masuk di akal ya, tapi sepertinya hati kita itu meresap ya, walaupun dari sebuah artinya terjemahannya gitu. Itu hati kita itu kalau sering membaca artinya gitu, itu hati kita itu seperti meresap ya. Ya artinya itu untuk meresap dan berguna tentu untuk kehidupan ya, untuk kehidupan kita itu berguna secara jiwa, secara hati kita bisa tenang, bisa happy gitu ya. Maksudnya berguna itu bukan berguna mendapat uang ya. Ya, berguna itu ya bukan uang sajalah yang berguna ya, tapi jiwa kita juga perlu hati kita juga perlu ketenangan untuk selalu bisa enjoy, happy gitu ya, walaupun di dalam satu kondisi, satu masa ibaratnya kesusahan gitu ya. Kalau sering membaca kayak gini ini insya Allah bisa sedikit tenang ya, walaupun tidak banyak bisa sedikit tenang. Oh iya gini, ini adalah seperti cobaan gitu ya, nanti diresapi sendiri. Hati itu dia bicara gitu sendiri nanti ya. Oke, daripada nganggur ibaratnya ada waktu luang lah ya, kalau bisa ya disempet-sempetin lah, tapi jangan memaksakan. Kalau memaksakan biasanya nggak meresap hati kita itu ya. Untuk membaca kayak gini ini membutuhkan ketenangan juga ya, biar hati kita
mengerti. Jadi ketenangan itu membuat sebuah pelajaran kehidupan ini mudah meresap ke dalam hati kita ya. Oke ya. Ya segitu, segini aja dulu ya. Udah 20 menit nih, 20 menit lebih ya. Ini ya, nanti ada judul-judul yang lain yang lebih unik ya. Tapi mohon maaf kalau video gambarnya ya ala kadarnya screen, layar original ya. Layar original, belum bisa edit-edit ya. Saya cuman ingin curhat aja dengan handphone ya. Kalau ada yang denger ya, mudah-mudahan ada yang dengerin lah, ada yang suka, ada yang tertarik. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, untuk membangun channel lebih, insya Allah lebih maju lah ya, lebih bisa berguna untuk belajar hidup dan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bisa sampai bahagia dunia wal akhirat. Amin Allah ya robbal alamin. Sekian dulu judul kali ini, bermain game yang tidak dipermainkan game. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.